Jumpa lagi di channel YouTube saya. Dikelilingi pemandangan indah perbukitan menoreh Jawa Tengah, saya sampaikan renungan firman Tuhan. Jadi jangan kemana-mana, tetapi channel ini nikmati pemandangannya. Tuhan mengasihi kita. Dan tema kali ini, roh iblis ada padanya. Saudara-saudara terkasih, jika kita ditanya siapakah anak Adam, tentu jawab kita adalah Kain dan Habil, karena begitu tertulis dalam Alkitab. Tetapi mari kita renungkan lebih dalam kebenaran firman-Nya. Ada sebuah rahasia tersembunyi yang perlu kita pahami. Mari kita perhatikan firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi ular datang dan membujuk Hawa untuk memakannya. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara-saudaraku terkasih, dalam Kejadian 3 ayat 1, ular disebutkan sebagai binatang yang paling cerdik. Sebelum dikutuk Allah dan berjalan dengan perut, pastilah dia berjalan dengan kaki dan punya tangan seperti manusia. Karena bangsa kera yang kecerdikannya di bawah ular saja berjalan berdiri seperti manusia dan memiliki tangan. Saat ini ular identik dengan iblis, karena memang dalam kisah Kejadian ular telah dipakai iblis. Iblis telah masuk ke tubuh ular untuk membujuk Hawa agar melanggar perintah larangan Allah dan memakan buah dari pohon kehidupan itu. Setelah memakan buah dari pohon itu, Hawa telah jatuh dalam dosa ketidaktaatan kepada Allah dan menjadi manusia fana seperti kita saat ini. Dan saat itulah ular yang telah dirasuki roh iblis itu melakukan persetubuhan dengan Hawa, dan Hawa yang telah mengandung keturunan ular iblis itu pun datang pada suaminya dan mengandung melahirkan Kain. Jadi Kain adalah anak iblis, bukan anak Adam. Ibunya Hawa, tapi bapak biologisnya ular dan bapak rohnya adalah iblis. Saya mengatakan hal ini bukan tanpa dasar Alkitabiah. Ular dikutuk Allah dan berjalan dengan perutnya. Begitupun Hawa dikutuk, akan menderita saat melahirkan. Selanjutnya dalam Kejadian pasal 3, Adam memberi nama istrinya Hawa, yang berarti ibu semua yang hidup. Kita tahu yang hidup adalah manusia dan binatang, atau yang memiliki darah. Setelah Kain, Hawa melahirkan Habil. Jadi Kain dan Habil kakak beradik dari ibu yang sama, tetapi berbeda bapak. Saat keduanya mempersembahkan korban pada Allah, korban Habil diterima, tetapi korban milik Kain ditolak Allah. Melalui kejadian ini kita bisa tahu bahwa sifat-sifat iblis ada pada Kain. Roh iblis ada padanya. Yang pertama, Kain iri hati karena korbannya tidak diterima Allah, sedang korban milik Habil adiknya diterima. Yang kedua, licik dan jahat. Dia mengajak adiknya ke ladang untuk dibunuh. Yang ketiga, bohong. Dia membunuh Habil, tetapi ditanya Allah, "Kemana adikmu?" Dijawab, "Tidak tahu." Kain juga tidak takut dan tidak hormat pada Allah. Dia bahkan berkata, "Apakah aku penjaga adikku?" Jadi jelas sifat-sifat iblis ada pada Kain: iri hati, licik, jahat, bohong, sombong, dan tidak takut pada Allah. Sifat mendasar iblis lainnya adalah sembunyi dari Allah. Jadi seorang pelarian dan mengembara di bumi. Dan dalam Kejadian 4 ayat 15, Allah memberi tanda pada Kain. Tanda apa itu? Kita lihat dalam Wahyu pasal 3. Tanda itu adalah tanda atau lambang binatang.
Wahyu 3 ayat 18 mengatakan, yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangan itu adalah 666. 666. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akan semakin jelas jika kita lihat keturunan Adam dalam Alkitab. Karena Habil dibunuh Kain, seharusnya keturunan Adam diawali oleh Kain, tetapi justru diawali oleh Set, dan Kain tidak ada. Jadi dalam Kejadian 5 tentang keturunan Adam tidak menyebutkan Kain, tetapi diawali oleh Set, anak Adam setelah Habil. Dan dalam Kejadian 4 justru menuliskan keturunan Kain tersendiri. Jadi sekarang kita tahu misteri itu, bahwa di dunia ini ada dua keturunan manusia dari ibu yang sama tapi berbeda bapa, yaitu keturunan Adam yang diawali oleh Set, baik dan takut akan Allah, dan keturunan Kain dari bapa ular iblis, jahat dan tidak takut akan Allah. Dalam Kejadian pasal 3, Allah juga menetapkan permusuhan antara Hawa dan ular iblis berikut keturunan mereka masing-masing. Keturunan Adam akan meremukkan kepalanya, dan keturunan ular iblis akan meremukkan tumit. Dan hal ini terjadi saat Tuhan Yesus disiksa di atas kayu salib, wafat dan bangkit kembali untuk mengalahkan maut, untuk menebus dosa umat manusia. Saudara-saudara, jadi sekarang kita tahu mengapa banyak manusia-manusia yang tidak punya kasih, licik, jahat, penuh kebohongan, dan tidak takut pada Allah. Seperti hilang nalar logika mereka. Hanya Allah yang tahu cara menyelamatkan, yaitu dengan darah anak domba Allah yang maha kudus. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Kiranya semakin dikuatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati.